Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang foreign exchange market ya di chapter mata kuliah International Business. Oke, baiklah kita mulai. Di foreign exchange market ini kita akan membahas kapan kita menggunakan exchange market, valuta asing ya, kenapa kita menggunakannya, pentingnya dari valuta asing tersebut kita gunakan, dan tingkat nilai yang kita gunakan dalam proses pertukaran mata uang atau valuta asing ini nantinya. Oke, yang pertama, why is the foreign exchange market important? Kenapa sih valuta asing ini atau foreign exchange ini penting? Penting karena digunakan pada saat perdagangan internasional atau bisnis internasional, di mana ini digunakan untuk mengkonversi mata uang suatu negara ke negara yang lain ya. Ya memang sebagian besar nantinya menggunakan dolar, karena dolar itu yang paling banyak dipergunakan dalam perdagangan internasional ya saat ini, dan nilainya paling besar dibandingkan mata uang yang lain dalam hal yang diperdagangkan di valuta asing di pasar uang ya. Yang kedua, provide some insurance against foreign exchange risk. Jadi menyediakan beberapa, dalam hal ini menjamin dalam pertukaran, risiko pertukaran nilai uang tersebut ya, karena tingkat nilai mata uang itu kan unpredictable ya, apalagi yang mengambang di mana ditentukan oleh supply and demand pasar ya, di mana sangat fluktuatif, nilai yang setiap hari akan berubah dari nilai yang sebelumnya. Jadi foreign exchange market ini sangat penting untuk sebuah bisnis internasional. The exchange rate is the rate at which one currency convert into another. Jadi pada saat kita melakukan bisnis atau perdagangan internasional, nilai tukar itu dikonversi pada nilai di mana barang atau produk yang kita beli ya. Kita membeli produk di Cina ya, biasanya mungkin Cina menggunakan mata uangnya sendiri ya, yuan atau renminbi. Dia menilai harga produknya dengan menggunakan renminbi. Kita harus mengkonversi nilai mata uang kita terhadap renminbi yang dimana dia sebagai penjual barang ya, yang kesepakatan bersama. Jadi sebaliknya demikian, jika kita punya produk, kita punya harga dalam harga mata uang suatu negara sendiri, yaitu rupiah ya. Jadi foreign exchange market ini berdampak pada penjualan dan profit pastinya ya. Kalau kita menetapkan harga yang bersaing dengan pesaing kita, ya mungkin penjualan kita akan lebih laku dibandingkan pesaing ya. Ya pastinya tadi nilai mata uang itu juga berpengaruh. Tiba-tiba pada saat kita menjual produk kita atau sebaliknya penjual menjual ke kita harga barangnya, harga barang yang mau dijual ternyata dipengaruhi oleh nilai foreign exchange atau valuta asingnya. Oh tinggi, jadi sementara belum beli aja dulu, ditahan, atau sebaliknya murah yang rencananya mendapatkan keuntungan yang cukup besar, tiba-tiba nilai valuta asingnya rendah, turun, dia tidak menjadi
mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan sebelumnya, ya. Dan yang terakhir terkait dengan strategi, ya, forensic market ini juga strategi bagaimana kita menetapkan kontrak dengan calon penjual kita, ya, atau counterpart bisnis kita. Kita mau menjual dengan harga yang tetap atau kita tetapkan dalam jangka waktu tertentu ke depan, nantinya kita ada pilihan, ya, spot atau forward, ya. Nanti kita pelajari lebih detail di belakang. Oke, berapa sih perusahaan menggunakan valuta asing atau pasar valuta asing ini? Pada saat payment received for exports, ya, pembayaran mereka atas ekspor, ya, income they receive from foreign investment, ya, pendapatan yang dia dapatkan dari investasi valuta asing atau uang mata uang luar negeri, or the income they receive from licensing agreement, ya. Jadi pendapatan yang dia dapatkan dari perjanjian lisensi, ya, untuk memproduksi produk, ya. Katakanlah ada beberapa produk lisensi Jepang yang ada di Indonesia gitu, mereka mendapatkan income dari itu, ya. Dan pastinya terkait dengan nilai mata uang setempat, ya, yang mendapatkan atau yang melakukan agreement dengan perusahaan tersebut atau perusahaan suatu negara, dalam hal ini Jepang, ya. Then foreign currency, oke. Yang kedua, they must pay a foreign company for its product or service in its country's currency. Ya, pada saat kita membeli produk atau mengimpor, katakanlah kita membayar produk atau jasa itu dengan uang negara yang menjual, ya, uang negara mereka. Yang ketiga, they have spare cash that they wish to invest for short term in money market. Pada saat dia ingin menginvestasikan dalam bentuk mata uang asing, ya, dalam waktu jangka pendek. Jadi perusahaan itu juga bisa jadi ada beberapa perusahaan yang ingin menginvestasikan valuta asingnya, ya, foreign exchange. Dalam hal ini dia menginvestasikan di mata uang yang sangat diprediksi menguntungkan ke depan, ya, dibandingkan mata uang yang lain, ya. Contohnya mungkin sebagian besar memang dolar, euro, yen, franc, dan renminbi sih ya masih mulai menguat, ya. Yang Cina ini perang dagang, ya. Oke, berikutnya they are involved in currency spekulasi. Ini ada yang mereka menggunakan foreign exchange market ini, pasar valuta asing, untuk spekulasi, ya, in the short term, di jangka waktu yang pendek, di mana dia berharap mendapatkan keuntungan dari nilai tukarnya, ya. Jadi kapan sih perusahaan menggunakan pasar valuta asing ini? Ada beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi. Oke, berikutnya ada dua penetapan nilai valuta asing, ya, yaitu spot rate and forward rate, ya. Ada dua penetapan nilai pada saat kita melakukan bisnis atau perdagangan internasional. Kita menetapkan nilai menggunakan mata uang negara setempat dengan menggunakan spot atau forward rates, ya. Apa sih bedanya? The spot exchange rate kita definisikan satu persatu dulu. Kalau spot exchange rate ini tergantung pada supply and demand. Ini nilai pasar, ya. Pada saat ini harga pasar dari sebuah
nilai dolar ya, hari ini mungkin 14.500-an gitu ya. Nah, itu berdasarkan supply and demand ya. Kalau itu dolar ya, yang lain pun demikian, tergantung nilai yang ada di pasar ya, spot in the spot. Spot exchange rate can be quoted as the amount of foreign currency one US dollar ya. Jadi sebagian besar memang menggunakan dolar ya. Berapa dalam satuan dolar itu membeli dapat membayar berapa rupiah kalau di mata uang kita, berapa yen di mata uang Jepang ya, atau berapa yuan atau renminbi di mata uang Tiongkok. Jadi memang patokannya dolar ya. Value of dollar for one unit of foreign currency ya. Jadi $1 biasanya berapa rupiah, berapa nilai mata uang asing yang lain ya, berapa yen dan sebagainya. Jadi spot exchange rate. Dan bagaimana dengan forward exchange rate? Forward exchange rate ini dua pihak setuju untuk melakukan pertukaran mata uang, nilai mata uang tersebut at some specific date, di waktu yang sudah ditetapkan bersama di masa yang akan datang. Ya biasanya forward exchange rate ini menggunakan ditetapkan 1 bulan, 3 bulan hingga 6 bulan hari ke depan ya. Jadi dia menetapkan akan membayar dengan nilai satuan katakanlah sekarang 14.500 gitu ya. Dia akan membayar di waktu jatuh tempo 3 bulan katakanlah, atau 1 bulan, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya. Kalau 1 bulan mungkin dia akan membayar sebesar 14.200. Mungkin kalau 6 bulan dia akan membayar sebesar 14.000. Jadi ini tujuannya untuk memastikan melakukan perlindungan nilai terhadap kemungkinan pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Jadi perusahaan terlibat dalam pertukaran ke depan itu kan nggak tahu nih nilainya berapa ya, tapi kita sudah deal. Sehingga ini akan menjamin nilai sama-sama sepakat akan dibayar di masa yang akan datang dengan nilai tertentu yang disepakati bersama 30 hari atau 1 bulan yang akan datang, 3 bulan atau 6 bulan. Nah, ini kesepakatan. Ini sama-sama berusaha menjaga, memastikan nilai atau melindungi nilai dari pertukaran tersebut ya, sehingga dia lebih memilih forward exchange rate. Oke. Currency swap. Currency swap ini terkait dengan case pertukaran mata uang di mana pembelian atau penjualan simultan sejumlah valuta asing untuk dua tanggal nilai yang berbeda. Nah, ini biasanya dilakukan oleh antara international bisnis internasional dan bank mereka ya, karena mungkin dia lagi butuh uang nih ya, dia langsung melakukan dua hal, spot and forward ya. On the spot dia punya berapa, dia jual langsung ya, karena dia butuh untuk melakukan pembelian raw material mungkin ya, dan swap tertentu ya, ini currency swap in simultaneous. Dia menetapkan membeli dan menjual secara langsung ya, dalam tanggal yang berbeda pastinya. Dalam hal ini upaya untuk tergantung kebutuhan perusahaan ya. Dan ini between international business and their bank, itu between bank bisa terjadi antar bank dan antara pemerintah ya, between government when it, ketika diinginkan untuk pindah dari satu mata uang ke mata uang yang lain untuk jangka waktu yang terbatas,
tanpa menimbulkan risiko nilai tukar mata uang asing. Oke, ini currency swap, kejadian-kejadian khusus yang memang dibutuhkan, bisa terjadi secara simultan ya, dia membeli dan menjual dan membeli. Oke, purchase and sell ya. Oke, the nature of foreign exchange market, sifat dari pasar valuta asing ini, global network of bank ya, bank memiliki jaringan yang sangat global ya, ada broker, ada foreign exchange dealer, ada ada broker dan dealer exchange foreign, ya, ini pialang ya, yang connected by electronic communication system, yang terkoneksi dengan sistem komunikasi elektronik ya. Yang memang the most important trading center ada di London, New York, Zurich, Tokyo, and Singapura ya. Ini pasar valuta asing yang besar, ada di 4 negara ini ya, 5. Singapura. The market is always open somewhere in the world, it never sleep. Jadi pasarnya selalu terbuka, ya, tidak ada waktu untuk tidur ya. Pasarnya terbuka. Bisa jadi 24 jam mereka melakukan transaksi. Oke. Pertanyaannya, apakah memungkinkan ya tingkat nilai pertukaran berbeda di antara market yang tadi dia di Zurich, di Jepang, di Singapura, ya, apakah ada terjadi perbedaan? Oke, karena menggunakan jaringan komputer yang sangat cepat, ya, di antara pusat perdagangan valuta asing tersebut, itu berarti tidak memungkinkan, mungkin sekali, cuma tidak signifikan berbeda antara nilai tukar di Singapura dengan nilai tukar di London ya. Jadi hampir sama karena jalan ya, meskipun kita tidur tapi waktunya masih sinkronis, mereka bergerak waktu harganya ya, berbeda, tidak berbeda, sama, kita pun juga bergerak ya. Di Jakarta kalau di HSG kayak bursa efek ya, bursa efek tertentu mungkin itu seperti itu, jadi berjalan. If exchange rate quote in different market, ya, jika nilainya berbeda di pasar yang berbeda, there will be an opportunity for arbitrage. Jadi kalau nilainya berbeda, kemungkinan besar akan terjadi aktivitas arbitrage. Ya, arbitrage ini di mana proses membeli nilai mata uang yang rendah dan dia jual kembali pada saat dia di pasar yang tinggi ya. Tapi ini tidak, sama-sama tingginya, sama-sama rendahnya, jadi tidak mungkin terjadi demikian ya. Oke. Ya, terjadi pun sangat tidak signifikan karena waktunya ya sama. Oke, do exchange rate differ between market? Most transaction involve dollar on one side, it is a vehicle currency. Jadi kebanyakan transaksi melibatkan dolar di satu sisi sebagai mata uang yang dikendarai, vehicle currency. Ya, 85% transaksi valuta asing ini melibatkan dolar ya, 85%. Other vehicle currency, mata uang yang lain yang dijadikan kendaraan karena memang yang paling banyak diperdagangkan ya, yaitu euro. Nomor berikutnya yaitu Japanese yen Jepang ya, dan pound sterling British atau Inggris. Renminbi ya masih digunakan for about sekarang sih 4%-an ya.
of foreign exchange transaction. 4% sudah banyak, daripada ini 0,3 dulu ya. Oke. The last ya, how are exchange rate determined? Bagaimana sih nilai tukar dipertimbang, determine it, apa ya? Exchange rate determined by demand, ditentukan ya. Jadi nilai tukar ini ditentukan oleh demand and supply ya, permintaan dan penawaran for different currency ya. Ada 3 faktor yang berdampak pada pergerakan nilai tukar ini. Yang pertama adalah inflasi harga dari sebuah negara ya, apakah terjadi inflasi ya di suatu negara currency tersebut. Yang kedua, a country's interest rate atau nilai bunga suatu negara ya. Kalau nilai bunganya tinggi, orang akan lebih cenderung menabung kan gitu ya, investasinya ke sana ya, atau deposito. Itu juga berpengaruh terhadap nilai valuta asing. Orang tidak akan menginvestasikan dananya kepada suatu currency atau mata uang negara tertentu ya. Jadi dia akan memilih mungkin depositonya ya lebih baik kita depositukan di mata uang yang memiliki interest rate yang tinggi di suatu negara. Contohnya kalau rupiah mungkin nilai depositonya lumayan tinggi nih, 5 atau 10% mungkin ya. Kita lebih baik kita kita tabung, kita investkan di deposito, lebih aman dan sebagainya. Tapi kalau sangat rendah ya mungkin mereka akan memilih valuta asing yang memungkinkan mendapat return atau tingkat nilai yang cukup signifikan dibandingkan interest rate yang ditawarkan oleh bank ya, atau interest rate suatu negara ya. And then yang terakhir yang menentukan adalah market psikologi, psikologi pasar ya. Nah, ini tergantung supply and demand. Nah, psikologi pasarnya seperti apa? Kalau banyak yang membeli, permintaannya banyak, biasanya cenderung akan tinggi nilainya, ya, mahal ya. Atau sebaliknya, ya, pada saat banyak yang menjual, kemungkinan akan turun. Ya, ini terkait dengan psikologi, market psikologi ya. Oke, saya kira itu materi kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.